Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1441 Surga Tanpa Akhir. Chen Xiang sekarang mencapai kemacetan. Dia belum menjadi Raja Abadi. Dia hanya puncak dari tahap selanjutnya dari Dewa Abadi. Ketika dia berlatih, dia harus berlatih 5 kali lebih banyak dari yang lain untuk menerobos. Oleh karena itu, selama periode ini, banyak orang jenius menjadi Raja Abadi di awal di bawah pengairan sumber daya yang melimpah, dan bahkan jika dia memiliki cairan suci dan beberapa keterampilan magis, sangat sulit baginya untuk menerobos karena metode budidaya khususnya. Namun, hal ini memungkinkan dia untuk memiliki kekuatan lebih dari 5 kali lipat dari orang lain, yang sangat jarang terjadi. Dantiannya masih sama, diselimuti lapisan kabut abu-abu, sehingga sulit untuk melihat melalui dantiannya. 5 patung binatang tembus pandang di dalamnya, dan pil surgawi di dalamnya, sekarang mengandung kekuatan suci. Ramuan surgawinya telah terbentuk, dan semuanya telah berubah menjadi patung binatang kecil dan indah. Selama kamu menjadi Raja Abadi, energi sejati di tubuhmu pada dasarnya dapat diubah menjadi kekuatan suci. Di masa depan, kamu hanya perlu menggabungkan kekuatan suci dengan kekuatan suci di Laut Dewa untuk memperkuatnya menjadi lebih banyak. Bentuk kekuatan yang kuat. Terobosan konstan, kata Long Shui. Saat Chen Xiang berlatih, dia juga mengolah jiwanya. Dalam hal alkimia, dia telah mampu menyempurnakan ramuan kelas 1 dan menjadi ramuan. Sekarang pil binatang suci yang diambil Long Shui semuanya adalah ramuan kelas 1, jadi dia kemajuan juga sangat menakutkan. Meskipun Sumei Yao dan Bai Youyo terluka parah dan kehilangan kekuatan aslinya, dengan bantuan Long Shui, mereka secara bertahap memperkuat jiwa mereka dan kemudian menggunakan darah kelinci giok suci untuk memperkuat tubuh mereka, jika Chen Xiang bisa memperbaikinya di masa depan. Pil suci yang dia pulihkan pasti akan membuat terobosan besar dalam kekuatan mereka saat itu. Chen Xiang tidak tahu apa-apa tentang Liu Meng'er. Sebelumnya, dia berpikir bahwa orang tua Liu Meng'er memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakang mereka, jadi dia tidak akan membiarkan Liu Meng'er menikah dengan kota Tianjian, tetapi sekarang adalah dewa. Perajin villa yang memfasilitasinya, jika mengetahui tentang pernikahan ini pasti tidak akan bisa berlatih dengan tenang di sini. Sekarang adalah kunci terobosan Chen Xiang. Long Shui telah memperhatikannya. Tiba-tiba, Long Shui mendengar tubuh Chen Xiang mengeluarkan suara, gurgle, sejernih dan tajam seperti petasan, meledak satu demi satu. Apakah kamu akan menjadi Raja Abadi? Setelah orang ini menjadi Raja Abadi, siapa yang tahu betapa menakutkan kekuatannya nanti? Long Shui tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya tulangnya sudah mulai berubah. Itu pertanda bahwa tubuh orang suci surgawi telah selesai. Orang suci itu benar-benar hal yang baik. Awalnya, dia hanya berharap tubuh orang suci surgawi Chen Xiang akan mencapai tingkat menengah atau tinggi, tetapi ini sudah dicapai 10 tahun yang lalu, dan sekarang sudah sedang menuju ke tahap pencapaian besar. Tubuh suci surgawi yang lengkap seharusnya bisa berubah menjadi tulang emas. Aku ingin tahu tahap apa yang akan dicapai tulang giok itu? Sumei Yao datang ke sisi Long Shui. Tulang giok itu seperti milik Kaisar Alkimia. Itu akan memakan waktu. Dia harus menyelesaikan setidaknya 9 putaran untuk menjadi orang suci. Long Shui berkata, sangat mudah bagimu untuk mengolah tubuhmu. Kamu hanya perlu melakukannya gunakan darah kelinci giok, tapi anak ini itu tidak bisa digunakan. Jika dia ingin memperbaiki tulang giok di masa depan, dia harus menyiksa dirinya sendiri. Tubuh Chen Xiang memancarkan semburan cahaya keemasan, dan kulitnya dilapisi dengan lapisan emas. Foil. Kekuatan dan tubuh di tubuhnya sedang mengalami transformasi besar. Pada tahap saat ini, kekuatan memberi tidak lagi tersedia, dan ini berlaku untuk semua orang. Pada level ini, lebih sulit untuk mendapatkan kekuatan yang sangat kuat, dan Anda perlu mengandalkan ramuan dalam jumlah besar. Saat kamu menjadi Raja Abadi, segalanya berubah dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk bangun, kata Sumei Yao. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, Chen Xiang membuka matanya. Saat ini, hatinya sangat tenang. Di masa lalu, setiap kali dia membuat terobosan, dia akan sangat senang dan gembira dengan kekuatan dahsyat yang dimilikinya. Baru saja diperoleh. Dengan terobosan ini, kekuatan yang dia peroleh menjadi lebih kuat,
tetapi dia tahu bahwa ada banyak orang yang lebih kuat darinya di 9 surga, dan kekuatannya saat ini tidak berarti apa-apa. Aku akhirnya menjadi Raja Abadi. Chen Xiang hanya mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan Raja Abadi. Kekuatan Raja Abadi memberinya aura raja, tapi sekarang dia bukan Ki Raja Abadi, tetapi orang suci. Memaksa. Lihat apa yang ada di bawah kotak itu? Long Sui berkata. Kotak giok seperti peti mati memiliki banyak pola spiritual, yang telah diketahui Chen Xiang sebelumnya. Selama bertahun-tahun, dia telah menyentuh pola spiritual ini setiap hari dan menghafalnya dalam pikirannya. Hanya ada pola roh dan tidak ada apa-apa, kata Chen Xiang, tetapi dia tidak kecewa karena cairan suci memberinya manfaat besar. Tunggu. Dia melihat pola spiritual dengan hati-hati dan tiba-tiba menemukan beberapa karakter kuno yang sangat kecil di dalam pola kecil. Penglihatannya saat ini sangat buruk, bahkan debu pun bisa membesar menjadi bola di matanya. Apa yang tertulis di sana? Apakah ini ada hubungannya dengan pola spiritual ini? Long Sui bertanya dengan tergesa-gesa. Gerbang alam surgawi. Chen Xiang bergumam, dengan pembentukan pola spiritual, Anda dapat membentuk susunan teleportasi ke alam jahat surgawi. Saya ada di sana. Apa itu alam surgawi? Chen Xiang terkejut berkata, Kaisar jahat sebenarnya ada di sana. Setelah mendengar ini, Long Sui mengerutkan kening, jelas mengetahui sesuatu. Sui, aku pernah mendengar tentang alam surga sebelumnya. Dikatakan bahwa berbagai kekuatan yang diperlukan untuk membentuk 9 surga berasal dari alam surga tanpa akhir. Inilah yang dikatakan Tuan kecilku, kata Sumei Yao. Saya ingat Tuan kecil saya berkata bahwa alam surga tanpa akhir sangat menakutkan, tetapi banyak orang kuat akan pergi ke sana, lanjut Bai Youyo. Long Sui mengangguk dan berkata, alam surga yang tak berujung memang sangat menakutkan. Kekuatan yang membentuk dunia 9 surga semuanya berasal dari berbagai alam surga. Awalnya, dunia 9 surga tidak ada, tetapi 10 alam 1000 surga menampakkan berbagai macam energi, kemudian energi-energi tersebut berkumpul, terus menyatu dan memadat, dan akhirnya titik ini meledak, membentuk dunia 9 hari ini, dengan berbagai bentuk energi, dan melahirkan berbagai makhluk. Pada akhirnya, ketika makhluk-makhluk ini mencapai titik tertinggi, mereka akan diterima oleh alam surga. Adapun apa yang akan mereka lakukan di alam surga, saya tidak tahu. Singkatnya, Tian yang tak berujung realm telah mencoba mengendalikan operasi seluruh dunia 9 surga berkali-kali, tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil. Chen Xiang menyingkirkan kotak giok dan berkata, sepertinya dunia 9 surga tidak sesederhana itu. Apa yang terjadi pada Kaisar 10 Langit saat itu mungkin ada hubungannya dengan alam surga tanpa akhir ini. Cepat keluar, aku tidak tahu siapa yang mendapatkannya saat itu. Orang-orang di sini tidak tahu apa yang terjadi sekarang, kata Sui. Chen Xiang datang ke sudut, mengaktifkan susunan teleportasi, dan berteleportasi keluar, ke pegunungan naga jahat. Kuil jahat masih ada di sini, tetapi tersembunyi di ruang yang tinggi di langit. Lain kali dia datang, dia bisa menggunakan kekuatan hukum luar angkasa untuk melewatinya. Sekarang dia masih di Longtian, begitu dia keluar, dia segera bergegas ke Istana Abadi Naga Emas untuk menanyakan beberapa hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikannya. Bab 1442 Villa Shenjiang. Chen Xiang datang ke Istana Abadi Naga Emas dan segera mengetahui tentang Liu Meng'er. Setelah mengetahui bahwa Liu Meng'er akan menikahi Luo Yitao, dia tidak punya pikiran lain untuk menanyakan hal lain. Dia hanya ingin pergi ke Tianjian kota dan hancurkan kota Tianjian, padamkan. Luo Yitao, bajingan itu. Chen Xiang ingat bagaimana Luo Yitao menghadapinya ketika dia ditangkap oleh orang-orang kuat itu, yang membuatnya merasa marah. Pada saat itu, dia bersumpah bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup dan akan menghancurkannya terlebih dahulu. Tianjian kota. Dia tidak tahu tindakan apa yang diambil Huang Jintian dan yang lainnya, atau mengapa Villa Shenjiang menyerahkan Liu Meng'er. Dia tidak ingin tahu. Menurutnya, prioritas utama sekarang adalah menghancurkan kota Tianjian terlebih dahulu. Masih ada 1 hari lagi, untungnya aku keluar dengan cepat. Chen Xiang melangkah ke susunan teleportasi dan datang ke kerajaan abadi Raja Manusia. Begitu dia tiba di sini, dia melihat beberapa pesan rahasia yang berantakan di banyak tempat yang mencolok,
Semuanya ditinggalkan oleh Huang Jintian. Dialah yang mengikuti pesan rahasia itu dan menemukan tablet giok komunikasi, tetapi dia tidak dapat menghubungi Huang Jintian. Mengapa Villa Shenjiang menempatkan saudari Meng Er sebagai tahanan rumah? Apakah mereka bertekad untuk menikahkan saudari Meng Er dengan Luo Yitao? Itu bukan urusan mereka, tidak peduli apa, itu urusan orang tuanya. Chen Xiang bertanya di sini dalam beberapa kasus. Dia melakukan kontak dengan Liu Zhongyu dan Song Ying, dan tahu bahwa pasangan ini berpikiran terbuka. Meskipun mereka membuat pertunangan untuk Liu Meng Er saat itu, mereka sekarang tahu bahwa Liu Meng Er tidak menyukai Luo Yitao sama sekali, dan mereka tahu Luo Yitao sebagai manusia, dia pasti tidak akan mendorong Liu Meng Er ke dalam lubang api. Tapi sekarang, masalah ini berada di bawah kendali Villa Shenjiang. Villa Shenjiang, aku akan pergi dan menyelamatkan Suster Meng Er sekarang. Chen Xiang segera bangkit dan pergi ke Villa Shenjiang. Villa pengrajin ilahi ini terletak di kerajaan abadi Raja Manusia. Chen Xiang telah mengetahui bahwa sebagian besar manusia kerajaan Raja Abadi ditempati oleh dewa itu, dan Carpenter Villa memegang kendali. Raja Manusia Wu Changhong hanyalah boneka, jika tidak menurut, dia akan mendapat masalah besar. Di luar Villa Shenjiang, Chen Xiang sedang menunggu beberapa orang penting keluar. Dia sekarang adalah Raja Abadi. Meskipun dia hanya Raja Abadi awal, jika Raja Abadi dari tingkat yang sama bertemu dengannya, dia akan mampu menghadapinya. Bersamanya hanya dengan bertemu dengannya. Villa Shenjiang dibangun di hutan belantara. Seluruh villa sangat besar dan memiliki populasi yang besar. Selain itu, keamanan mereka sangat ketat, dan formasi yang melindungi seluruh villa bahkan lebih kuat. Formasi dan pola roh yang mereka gunakan semuanya diwarisi oleh ahli pengrajin di masa lalu, jadi pastinya sangat kuat. Waktu Chen Xiang sangat ketat, dia menunggu lebih dari setengah jam dan tidak melihat ada Raja Abadi yang keluar, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerang salah satunya. Dia melumpuhkan Dewa Abadi, menggunakan mantra yang menggetarkan jiwa untuk mencari ingatan Dewa Abadi, dan setelah memahami beberapa hal di dalam Villa Shenjiang, dia berubah menjadi Dewa Abadi dan berjalan ke Villa Shenjiang dengan angkuh. Dewa Abadi adalah seorang pria paruh baya bernama Jiang Tong. Dari ingatan yang dia cari, Chen Xiang menemukan bahwa Jiang Tong bukanlah sosok inti di Villa Shenjiang, tetapi dia tahu bahwa Liu Meng Er sedang dalam tahanan rumah. Liu Meng Er ditempatkan sebagai tahanan rumah di sebuah gunung di Villa Shenjiang. Ada sebuah gua di gunung itu, dan Jiang Tong berpartisipasi dalam pembangunannya. Chen Xiang menggunakan gerakan ilahi untuk melayang di langit dan dengan cepat menemukan gunung, yang terletak di sebelah timur area tengah villa. Itu adalah tempat paling terlarang dan bahkan orang-orang seperti Jiang Tong tidak diizinkan untuk mendekat. Dia sepertinya hanya Raja Abadi yang bisa memasuki area itu. Ketika Chen Xiang berada di luar Villa Shenjiang tadi, dia tahu bahwa sulit untuk menembus formasi besar itu, bahkan jika dia menggunakan kekuatan hukum Kong Jin. Villa Shenjiang seperti kota kecil, dengan banyak rumah di dalamnya. Meskipun dia bertemu banyak orang di sepanjang jalan, mereka tidak terlalu kuat. Dia hanya ingin menemukan Raja Abadi untuk berpura-pura sehingga dia bisa masuk ke dalam. Dia keluar dari area itu dan akhirnya bertemu dengan Raja Abadi tua yang berjalan keluar dari sana. Chen Xiang mengetahui dari ingatan Jiang Tong bahwa nama Raja Abadi ini adalah Wang Rong, dan dia masih menjadi Dewa Abadi 2 tahun lalu. Karena menjadi Raja Abadi, sehingga Anda segera mendapatkan perhatian dari Shenjiang Villa dan bisa memasuki area inti. Chen Xiang mengikuti Wang Rong. Wang Rong hanya meliriknya lalu berjalan sendiri. Ada begitu banyak orang di tempat seperti ini, jadi wajar jika seseorang mengikutinya. Tetapi setelah Wang Rong berjalan beberapa saat, dia menyadari ada yang tidak beres dengan orang-orang di belakangnya, tetapi pada saat ini, lautan kesadarannya diserang, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Chen Xiang telah berlatih dalam pengasingan selama ratusan tahun, dan telah banyak memikirkan teknik pembunuhan langit dan bumi, dan teknik pembunuhan ilahi dapat membuat serangan mentalnya lebih kuat. Saat Wang Rong pingsan, Chen Xiang buru-buru menggunakan teknik transformasi untuk menyulap Wang Rong, tetapi yang asli dimasukkan ke dalam tripod persegi olehnya. Di hadapan semua orang, dia menyelesaikan gerakan ini begitu cepat sehingga di mata orang lain, Wang Rong hampir jatuh dan tidak memperhatikan gerakan yang dimainkan Chen Xiang sama sekali. Setelah menjadi lebih kuat, Chen Xiang menjadi lebih terampil dalam seni perubahan.
Setelah mencari ingatan Wang Rong, dia kemudian berjalan ke area inti. Rasanya seperti memasuki kota melalui gerbang. Setelah memeriksa identitasnya, Chen Xiang berhasil memasuki area inti dan segera bergegas menuju gua tempat Liu Meng'er menjadi tahanan rumah. Ada banyak orang yang kurang kuat di Villa Shenjiang ini. Bahkan Wang Rong pun bingung. Dia juga tidak tahu mengapa ada begitu banyak orang kuat yang hilang. Tampaknya dia masih tidak dapat mengakses rahasia inti sebenarnya. Chen Xiang sedang berjalan di sini, di jalan utama di area tengah, ditemukan bahwa Raja Abadi jarang muncul di sini. Jika ini pertama kalinya dia masuk, tidak apa-apa jika dia merasa bingung, tetapi Wang Rong, yang telah tinggal di sini selama 2 tahun, juga menganggap ini aneh, dan itu terjadi dalam beberapa hari. Chen Xiang mendapat firasat buruk dan bergegas ke gua. Tidak ada yang menjaga gua. Dia masuk dengan mudah, tetapi tidak ada orang di dalam, hanya menyisakan aroma samar Liu Meng'er. Sialan, mereka seharusnya sudah berangkat sejak lama. Apa alasan membuat Villa Shenjiang begitu rahasia? Apakah Sister Meng'er layak untuk mereka? Chen Xiang duduk di tempat tidur tempat Liu Meng'er tidur, memikirkan hal ini pertanyaan. Senjata ajaib Suzaku, sutra lembut Suzaku. Ini sepadan dengan pengorbanan yang dilakukan Villa Shenjiang. Sutra lembut Suzaku Liu Meng'er dapat digunakan, orang tuanya harus mengetahuinya, dan orang tuanya mungkin telah memberitahu pengrajin ilahi orang-orang di villa. Su Meiyao menghela nafas. Bai Yoyo mencibir, mereka pasti telah mencoba segala cara untuk menghilangkan sutra kelembutan Suzaku dari Liu Meng'er, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kemudian mereka memberitahu kota Tianjian bahwa dia memiliki sutra kelembutan Suzaku di tubuhnya. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan Liu Meng'er untuk menghilangkan sutra kelembutan Suzaku. Meng'er menukar banyak barang berharga. Anda harus tahu bahwa kota pedang sekarang sangat kaya pada hari itu, dan telah diwarisi oleh Kaisar Jahat. Masih ada waktu, dan waktu pernikahan mereka pasti tidak akan diubah, karena banyak kekuatan besar telah diundang. Sekarang kita hanya perlu pergi ke kota Tianjian secara diam-diam, kata Long Sui. Chen Xiang tersenyum sinis. Villa Shenjiang, hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan betapa kuatnya hal-hal yang diturunkan oleh nenek moyang Anda. Dia mengeluarkan palu pengrajin ilahi dan api suanyang yang menyegel kuali ilahi gagak. Bab 1443, Kuali Ilahi dan Pedang Ilahi. Chen Xiang dengan cepat keluar dari gua. Villa Shenjiang sangat sepi, terutama di area tengah. Hanya ada sedikit orang. Bahkan jika ada, mereka adalah Raja Abadi yang relatif kuat. Meskipun ini adalah area inti dari Villa Shenjiang, tidak banyak orang di sini sekarang. Chen Xiang curiga bahwa orang-orang kuat itu telah pergi ke kota Tianjian. Di permukaan, mereka akan minum anggur pernikahan, tetapi kenyataannya mereka adalah berbisnis menggunakan Liu Meng'er untuk menukar barang berharga yang ditinggalkan oleh Kaisar Jahat. Semakin sedikit orang di sana, semakin baik. Chen Xiang terbang ke udara, membuat kuil sebesar gunung raksasa, dan membantingnya ke bukit tempat Liu Meng'er di penjara. Dengan suara keras, kuali dewa yang berat itu menekan dan melepaskan kekuatannya, menghancurkan bukit itu menjadi puing-puing. Puing-puing besar dan kecil yang berterbangan seperti gelombang yang bergolak, menghancurkan beberapa rumah di sekitarnya. Ledakan! Chen Xiang mengendalikan tripod ilahi dan menghancurkannya lagi ke tanah retak karena guncangan hebat, gempa bumi yang dahsyat menyebabkan tanah naik dan turun, dan sebagian besar rumah runtuh. Chen Xiang telah mendengar teriakan marah banyak orang. Villa Shenjiang memiliki pertahanan yang kuat terhadap bagian luar, tetapi jika bagian dalam dihancurkan, tidak akan ada perlawanan sama sekali. Orang-orang di luar Villa Shenjiang kini dapat melihat tripod seperti gunung raksasa, melayang di udara, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan gelombang guncangan hebat dan disertai gelombang panas yang hebat. Gagak api suanyang disegel di dalam kuali ilahi. Pada saat ini, Chen Xiang melepaskan semua panas di dalamnya. Gelombang panas melonjak ke segala arah, memicu semburan api. Dalam sekejap mata, area tengah villa pengrajin ilahi menjadi lautan api. Raja Abadi yang menjaga tempat ini belum pulih, dan sebagian besar tempat ini telah hancur. Villa pengrajin ilahi kami selalu menjauhkan diri dari dunia. Siapa di sini yang menimbulkan masalah? Raja Abadi meraung dan terbang menuju kuali ilahi yang besar. Kuali ilahi ini tampak semakin akrab baginya.
Ketika dia mengenalinya, dia gemetar dan berseru, "Ini adalah kuali ilahi nenek moyang pengrajin ahli, dan juga memiliki penutup. Bukankah kuali ilahi ini ada di dalam tangan Shen Xiang? Menjauhlah dariku, hanya hantu yang bisa percaya bahwa kamu tidak peduli dengan dunia." Chen Xiang berkata dengan marah, mengendalikan kuali ilahi yang besar dan menekannya ke arah sekelompok orang kuat yang terbang di atasnya. "Minggir!" Merasakan panas mengerikan yang keluar dari kuali ilahi, para raja abadi merasa ngeri dan melarikan diri satu demi satu. Kuali ilahi jatuh ke tanah, menyebabkan gelombang panas yang menyengat. Gelombang api melonjak dan membakar ke segala arah. Tanah terbakar menjadi lahar oleh nyala api yang kuat. Semua rumah di sini terbakar habis, dan raja abadi digantung. Di udara, menatap dengan marah ke kuali dewa besar yang membom area pusat ini. Di mana Liu Meng'er? Chen Xiang hanya mengambil waktu sejenak untuk menghancurkan area pusat. Tidak ada orang kuat yang keluar untuk menghentikannya, yang membuatnya sedikit terkejut. Dia tidak percaya bahwa tidak ada orang kuat seperti Duan Ming di Villa Shenjiang, belum mengambil tindakan sekarang, dan seharusnya pergi ke kota Tianjian. Apakah hal-hal yang diberikan kota Tianjian kepada mereka begitu penting? Biarkan orang-orang kuat itu keluar dengan kekuatan penuh. "Kamu memang di sini untuk menyelamatkannya, dia telah pergi ke kota Tianjian," seorang raja abadi menjawab. Sui Xianxian melarikan diri dari sini sebelumnya, dan mereka berharap Sui Xianxian dapat menemukan Chen Xiang, dan sekarang ternyata itulah yang terjadi. Tetapi mereka juga telah menyiapkan pertahanan yang sangat memadai. Tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang akan tetap muncul di sini tanpa bisa dijelaskan? Jika mereka mengandalkan formasi besar itu, akan sulit bahkan bagi orang kuat seperti Duan Ming untuk menerobos dalam waktu singkat. "Pernikahannya bukan milikmu di Villa Pengrajin Surgawi, karena kamu usil. Aku harus turun tangan sekarang." Chen Xiang mencibir dan bergegas membawa palu surgawi. Dia datang, menyebar dengan cepat. "Jangan melawan, kekuatan orang ini saat ini sangat menakutkan." Teriak raja abadi yang relatif kuat. Chen Xiang memegang pisau pembunuh setan naga azur di tangannya, dan sekarang dia memiliki kekuatan seorang raja abadi, bahkan mendiang raja abadi tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Semua orang baru saja melihat Chen Xiang bergegas, tetapi saat berikutnya, dia sudah muncul di samping mereka, dan dia melemparkan tripod dewa yang lebih kecil di tangannya. Kuali dewa terbang keluar dari tangannya, dan dalam sekejap mata, kuali itu menjadi seperti bukit, menghantam kelompok raja abadi. Dalam sekejap, kuali dewa yang mengamuk itu membuat kelompok raja abadi itu sampai muntah. Darah. "Chen Xiang, Villa Pengrajin Surgawi kami selalu menjaga integritasnya, dan Wu Changhong dari Kerajaan Abadi Raja Manusia selalu ingin berteman dengan Anda. Jika Anda melanjutkan, Anda pasti akan membentuk musuh bebuyutan bersama kami." Raja menghindarinya, tabrakan kuali dewa, namun udara panas yang menyembur keluar dari kuali dewa masih membuat seluruh tubuh terasa panas. "Kamu tidak boleh ikut campur dalam pernikahan Liu Meng'er. Sekarang sepertinya kamu memaksanya menikahi Luo Yitao dari kota Tianjian. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu menggunakan Liu Meng'er untuk menukar sesuatu yang penting. Liu Meng'er adalah tuan istriku, apakah menurutmu ini ada hubungannya denganku?" Suara dingin Chen Xiang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia merunduk di depan Raja Abadi, melambaikan palu ilahi di tangannya, dan memukul Raja Abadi. Kepala. Melihat Chen Xiang begitu kuat, Raja Abadi sudah melepaskan niatnya untuk melawan. Ketika dia memblokir pedangnya, palu dewa Chen Xiang sangat menakutkan. Ketika pedang abadinya terkena palu dewa, pedang itu langsung pecah berkeping-keping. Dan dia juga terkena palu ilahi, momentum palu itu membuatnya terbang. "Chen Xiang, kami membawa Liu Meng'er ke kota Tianjian terlebih dahulu, dan kami juga mengirim sekelompok orang kuat, yang membuat pertahanan di sini lemah. Apakah Anda tahu alasannya?" Raja Abadi yang tua masih tenang, tapi dia tahu dia tidak bisa berjuang keras dengan Chen Xiang. Chen Xiang tidak bertanya, tetapi bergegas menuju Raja Abadi dan Raja Abadi yang terbang berkeliling, mengayunkan palu ilahi di tangannya, dan menghancurkan mereka satu persatu ke lautan api di tanah. "Karena kami tahu seseorang akan menghentikan Liu Meng'er dalam perjalanan dan menyelamatkan Liu Meng'er. Untuk menangkap semua orang ini, kami mengirim banyak orang kuat. Jika tebakanku benar, keluarga panjang pasti akan pergi, serta tuanmu dan yang lainnya. Kamu sekarang kita harus pergi dan melihat bagaimana korban mereka." Raja Abadi tua berkata dengan marah.
Ketika Chen Xiang mendengar ini, ekspresinya berubah. Ketika Raja Abadi Tua melihat ini, dia merasa bahagia. Namun, ketika dia melihat Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh setan naga azur, dia yang selalu tenang tiba-tiba panik. Terima kasih telah mengingatkanku, aku akan segera ke sana. Setelah Chen Xiang mengatakan itu, dia melemparkan pisau pembunuh iblis azur dragon tinggi-tinggi ke langit, dan melihat semburan cahaya hijau disertai dengan naga yang mengguncang langit. Mengaum, membuat langit mengaum. Lampu hijau menghilang, hanya untuk melihat pedang pembunuh iblis naga azur telah menjadi sangat besar, panjangnya puluhan ribu meter, dengan ujung bilahnya menghadap ke tanah dan ditusukkan lurus ke bawah. Mengaum. Pedang ajaib itu jatuh ke tanah tanpa gagangnya. Gagangnya yang terbuka setinggi gunung. Seluruh Villa Shenjiang bergetar hebat pada saat ini, dan gelombang raungan naga tumpul datang dari jauh di bawah tanah. Sama seperti Villa Shenjiang yang besar di kota, tiba-tiba retak di tengah auman ribuan naga, dan retakan tak berdasar muncul. Gelombang aura pembunuh muncul dari bawah tanah, mengaum seperti naga dan lepas landas. Keketinggian. Hanya dengan satu serangan, seluruh Villa Shenjiang terkoyak menjadi beberapa bagian, fondasi dari banyak formasi besar hancur, dan energi kekerasan terus menyembur keluar dari bawah celah tersebut. Bab 1444, Memotong Puncak Tianjian. Semua Raja Abadi tercengang. Villa pengrajin ilahi ini memiliki banyak formasi kuat, besar dan kecil. Memiliki sejarah bertahun-tahun dan dipelihara dengan hati-hati setiap tahun. Namun, sekarang dihancurkan oleh pedang pembunuh iblis King Long yang dilemparkan oleh Chen Xiang sesuka hati kalah. Bagi Villa Shenjiang, ini adalah bencana. Chen Xiang telah menghilang. Dia bergegas ke kota Tianjian. Dia belum menggunakan kekuatan aslinya sekarang. Itu hanya kekuatan tubuh fisiknya. Jika dia menggunakan kekuatan suci, seluruh Villa Shenjiang akan musnah. Kota Tianjian terletak di puncak sebuah puncak, sangat besar, setara dengan kota yang tinggi di langit, dan energi abadi juga sangat kaya. Begitu Chen Xiang tiba di sini, dia segera mengetahui bahwa pertempuran terjadi di sini, dan itu juga terjadi di alun-alun teleportasi di kota. Itu terjadi lebih dari 1 jam yang lalu. Sekarang susunan teleportasi telah diperbaiki, efisiensi kerja kota Tianjian sangat tinggi. Tetapi ketika Chen Xiang berteleportasi ke sini, dia masih bisa melihat bahwa alun-alun di sini dikelilingi oleh reruntuhan. Setelah sedikit penyelidikan, dia mengetahui bahwa ketika orang-orang dari Villa Shenjiang membawa Liu Meng'er ke sini, sekelompok besar orang kuat mengepung mereka. Ayo, pertempuran akan segera pecah. Untuk mencegah dampak pertempuran menyebar ke seluruh kota, formasi besar alun-alun teleportasi segera diaktifkan, jelas sudah dipersiapkan dengan baik. Namun hasilnya membuat Chen Xiang sangat kecewa, karena sekelompok orang masih belum merebut Liu Meng'er, karena kuil api dan kuil penekan iblis sama-sama ada di sini. Mereka jatuh ke dalam perangkap. Saya tidak menyangka kuil penekan iblis dan kuil api juga terlibat dalam masalah ini. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dan meminta Long Shui untuk menemukan orang yang bersembunyi di sini. Karena susunan teleportasi dihancurkan pada saat itu, Long Huishan dan yang lainnya pasti baru saja melarikan diri dan masih bersembunyi di kota. Sekarang semua orang di kota Tianjian sedang menelusuri keberadaan orang-orang itu. Sui Xianxian dan Leng Youlan sama-sama muncul, karena mereka berdua adalah murid Liu Meng'er. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah Huang Jintian, Gu Dongchen dan Wu Kaiming semuanya datang, dan bahkan bocah cilik Yun Xiaodao juga ikut serta dalam pertarungan. Meskipun Liu Meng'er tidak diculik, kota Tianjian dan Villa Shenjiang juga mengalami kerugian besar, karena Duan Ming juga datang, dan dengan kehadiran Duan Ming, terdapat sejumlah tekanan pada kota Tianjian dan Villa Shenjiang. Menemukan mereka, mereka bersembunyi di gua di bawah puncak ini, kata Long Shui. Pernikahan Liu Meng'er diadakan besok, dan masih ada waktu. Sekarang Chen Xiang akan memeriksa Long Huishan dan yang lainnya. Chen Xiang sangat bersyukur mereka bisa datang. Dia juga telah menyempurnakan banyak ramuan penyembuhan selama bertahun-tahun, yang seharusnya berguna bagi mereka. Chen Xiang segera menemukan gua tempat mereka bersembunyi. Mereka sangat waspada. Mereka merasakan ada seseorang yang mendekat dan bersiap untuk bertarung. Merasakan aura di tubuh mereka tidak lemah, Chen Xiang diam-diam menghela nafas lega, menandakan bahwa nyawa mereka tidak dalam bahaya. Ini aku.
Chen Xiang menggunakan kekuatan sucinya yang kuat untuk menembus formasi mereka, dan suaranya mencapai pikiran semua orang. Penutup di pintu masuk gua segera menghilang. Sui Xianxian dan Leng Youlan yang pertama keluar melihat bahwa itu benar-benar Chen Xiang, dan mata mereka langsung menjadi lembab, karena mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Liu Meng. Tapi gagal. Mari kita bicara setelah kita masuk. Chen Xiang menyentuh kepala mereka dan melihat orang-orang yang keluar. Meskipun bagian dalam gua sederhana, namun sangat bersih. Semua orang duduk di tanah. Tidak banyak orang. Selain teman Chen Xiang, Long Huishan juga membawa 10 orang kuat dari keluarga panjang. Kekuatan ini sudah ada sangat kuat di Jiutian. Besar. Sialan, kami pikir kamu sudah mati. Long Huishan meletakkan palu di dada Shen Xiang, tetapi senyum muncul di wajahnya, tetapi dia menghela nafas tanpa daya. Langkah selanjutnya terserah kamu, kami kelompok orang ini hampir mati tapi tidak bisa menculik Liu Meng'er. Orang-orang itu sudah meramalkan bahwa kita akan datang dan bergabung untuk menyergap kita. Jika bukan karena senior Duan, kita semua mungkin ditangkap hidup-hidup oleh mereka. Sui Xianxian melihat padanya penuh syukur Duan Ming. Kekuatan Duan Ming memang kuat, dikelilingi oleh beberapa orang kuat dengan kekuatan yang sama dengannya, dia masih bisa membantu semua orang keluar dari masalah. Huang Jintian berkata, "Nak, kemana saja kamu selama 100 tahun terakhir? Apakah kamu benar-benar disegel di kuil jahat oleh orang-orang itu? Kamu terlihat sangat kuat sekarang." Dalam 100 tahun terakhir, Chen Xiang tidak banyak berubah. Masih sama seperti sebelumnya, dan mereka tidak merasa bahwa dia lebih kuat. Hanya Huang Jintian, Duan Ming dan naga es tua yang bisa melihat apapun. Ceritanya panjang. Chen Xiang menghela nafas. Dia sangat senang ketika melihat semua orang juga menjadi lebih kuat. Mereka hanya menderita beberapa luka ringan, dan mereka yang terluka parah sudah meminum obat mujarab. Hua Xiangyue berkata, "Sekarang Meng'er berada di kota Tianjian, apa yang akan kamu lakukan?" Sulit untuk menyelinap ke tempat itu. Mirip dengan Villa Shenjiang, bahkan sulit bagiku untuk memasuki area luar Villa Shenjiang pada awalnya. Huang Jintian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita harus memikirkan cara dengan cepat, jika tidak maka akan terlambat, dan pernikahan akan dilakukan besok." Sui Xianxian berpikir bahwa Liu Meng'er akan melakukannya. Menikahlah dengan Luo Yitao besok, dan berkata dengan sedikit sedih, "Formasi di Villa Shenjiang semuanya ada total 77-49 formasi tingkat suci yang dikelompokkan bersama, terutama area pusat, yang paling sulit untuk dimasuki, dan pertahanan kota Tianjian tampaknya telah diperkuat oleh Villa Shenjiang." Chen Xiang menyentuh wajahnya, tersenyum dan berkata, "Villa Shenjiang telah saya hancurkan. Ketika saya mengetahui bahwa villa itu menghilang, saya segera bergegas ke Villa Shenjiang. Tanpa diduga, Meng'er tidak ada di sana, dan tidak ada orang kuat di dalam, jadi saya melakukannya di sana." Lapangan. Saudara Shen, apakah kamu bercanda? Senior Duan sudah mengatakan bahwa Villa Shenjiang sangat mudah untuk dihancurkan. Yun Xiaodao berkata dengan ragu. "Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya sekarang?" Chen Xiang berkata sambil tersenyum, "Siapa bilang kamu harus menerobos, menyelinap saja. Formasi ini biasanya hanya untuk pertahanan dari luar, tetapi jika kamu main-main di dalam, kamu tidak bisa mempertahankannya sama sekali." Semua orang tercengang dan ingin segera berlari untuk melihat apa yang telah dilakukan Shen Xiang terhadap Villa Shen Xiang. Meskipun mereka tidak mengetahui prosesnya, diam-diam semua orang merasa senang setelah mendengarnya. "Jadi kamu berencana pergi sendiri sekarang? Bagaimana kalau aku pergi bersamamu?" Duan Ming berkata, "Akan lebih aman dengan cara ini. Ada beberapa orang di kota Tianjian yang kekuatannya sebanding denganku. Jika aku bertemu mereka, bisakah kita menahan mereka untuk sementara waktu?" Orang-orang itu? Merekalah yang menyegelku sejak awal. Untungnya, aku membuka segel mereka, kalau tidak aku akan dibunuh oleh mereka sejak lama. Chen Xiang mengepalkan tangan dan berkata, "Besok adalah pernikahan, dan kami akan menghancurkan gunung ini hari ini. Kami telah bermusuhan dengan kota Tianjian, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Gunung ini sangat besar, tetapi tidak sulit untuk dipatahkan. Itu, terutama untuk Chen Xiang dan kelompok orang kuatnya." Semua orang menghirup udara dingin. Mereka awalnya berencana membuat keributan besar di kota Tianjian, tetapi Chen Xiang ingin menghancurkan seluruh kota Tianjian.
Chen Xiang tersenyum sinis dan berkata, kita tidak hanya menghancurkan gunung ini, kita juga perlu mencabut pembuluh darah abadi di bawah gunung ini. Itu adalah fondasi kota Tianjian. Tanpa pembuluh darah abadi itu, formasi besar mereka hanya sebuah dekorasi. Bab 1445, Bunuh di Kota Tianjian. Pembuluh darah abadi seperti pembuluh darah naga. Mereka sangat penting bagi suatu kekuatan. Mereka biasanya merupakan kunci untuk mempertahankan pengoperasian formasi besar. Ketika Chen Xiang berada di Villa Shenjiang, dia menggunakan pisau pembunuh setan naga azur untuk menghancurkannya. Pembuluh darah abadi bawah tanah, itulah sebabnya dapat menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Jika gunung ini dihancurkan, kota Tianjian tidak akan runtuh. Saya telah mengamati bahwa masih banyak formasi besar di dasar kota Tianjian yang dapat diangkat saat itu, tetapi jika pembuluh darah abadi dihancurkan, mereka pasti akan hancur. Hancur. Beberapa formasi besar tidak berguna, kata Sui Xianxian. Duan Ming berkata, kalau begitu semua orang segera meninggalkan gua ini dan serahkan padaku untuk memotong gunung ini. Chen Xiang tersenyum, hancurkan terlebih dahulu dan kemudian bicarakan. Orang-orang yang terluka lainnya harus pergi dari sini dulu. Duan Chong mengangguk, aku akan membawa anak-anak nakal ini pergi dulu. Yun Xiaodao dan yang lainnya semuanya terluka, dan kekuatan mereka relatif lemah. Setelah Chen Xiang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Duan Chong membawa mereka dan pergi dengan cepat. Di aula kota Tianjian, tokoh-tokoh penting dari Villa Shenjiang, kuil api, kuil penekan setan, keluarga Xie Tianxie, dan kota Tianjian semuanya duduk di sini. Bajingan kecil Chen Xiang ini benar-benar menghancurkan villa pengrajin ilahi kita. Saya harus mencabik-cabiknya hidup-hidup. Seorang lelaki tua berkata dengan marah, pisau pembunuh iblis naga azur yang dibuat oleh leluhur pengrajin ilahi kita ada di tangannya. Itu merupakan penghinaan terhadap silsilah pengrajin surgawi kami. Chen Xiang, yang telah menghilang selama 100 tahun, tiba-tiba muncul dan menghancurkan villa pengrajin surgawi dalam dua, yang membuat beberapa kekuatan yang hadir diam-diam ketakutan dan khawatir. Chen Xiang akan menemukan mereka. Apa yang terjadi dengan Chen Xiang? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia disegel olehmu? Itu tidak dapat dipatahkan tanpa 10.000 tahun. Sekarang dia telah muncul, dan dia sangat kuat, jika tidak, kita tidak akan mengabaikannya. Villa Shenjiang seorang lelaki tua memandang para pemimpin senior pasukan dengan marah. Penguasa kuil api berkata dengan dingin, jika tebakanku benar, dia masih berada di kuil jahat pada saat itu. Setelah kita semua keluar, dia membuka peti mati hitam. Itu, dan hati mereka tiba-tiba menjadi iri dan kesal, isi peti mati hitam itu sangat penting di mata mereka. Pedang pembunuh iblis naga azur dan pedang suci jahat surgawi keduanya ada di tangannya. Hanya dia yang bisa membuka peti mati hitam itu. Kami tidak tahu apa isinya, tapi itu sangat penting. Penguasa kuil api membiarkan menghela nafas panjang, tuanku secara pribadi pergi ke pegunungan naga jahat, tetapi dia tidak dapat menemukan kuil jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Xiang akan datang, itu pasti karena Sui Xianxian, dia menghancurkan Villa Shenjiang, sepertinya dia sudah menyerah. Orang tua dari kota Tianjian berkata, kami telah membuat perjanjian sebelumnya, dan pernikahan ini harus diselesaikan. Saya harus melakukannya, jika tidak, Villa Shenjiang kami akan menjadi hilang sia-sia. Kita harus menangkap Sui Xianxian dan memaksa Shen Xianxian saat itu. Xiang ditangkap tanpa ragu-ragu. Orang tua dari Villa Shenjiang berkata dengan kejam. Ini selalu menjadi apa yang ingin dilakukan semua orang, tetapi di masa lalu karena perlindungan Villa Shenjiang, mereka tidak mengambil tindakan. Sekarang, satu-satunya yang melindungi Sui Xianxian adalah keluarga panjang, tetapi jika kekuatan besar ini bergabung, mereka yakin akan menghancurkan keluarga panjang. Sudah banyak orang yang datang ke pesta pernikahan. Mari kita mulai hari ini untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Tepat setelah dia selesai berbicara, seluruh aula tiba-tiba bergetar, dan kemudian suara yang memekakkan telinga datang, menghancurkan banyak hal. Seluruh kota Tianjian berguncang hebat, dan rumah-rumah runtuh dengan dahsyat. Gunung itu rusak. Seorang dewa abadi berteriak dan berlari, seseorang telah menghancurkan gunung itu. Semua orang kuat tercengang dan segera mengerti bahwa ini pasti hal baik yang dilakukan oleh Chen Xiang dan yang lainnya.
Mereka tidak kuharap mereka benar-benar berencana menghancurkan Drop the Sky Sword City. Formasi suspensi telah diaktifkan dan sekarang perlahan mendarat di tanah, kata Dewa Abadi lagi. Puncak Tianjian dihancurkan dengan cara ini. Yang mengkhawatirkan kota Tianjian bukanlah ini, tetapi urat abadi jauh di bawah puncak Tianjian. Sekarang transmisi energi telah terputus, kota Tianjian mengandalkan cadangan untuk formasi besarnya. Mereka menggunakan kristal peri untuk pertahankan, tapi itu tidak bisa bertahan lama. Dengan begitu banyak formasi tingkat suci, kristal peri yang tak terhitung jumlahnya akan dikonsumsi setiap saat. Orang-orang tua di Villa Shenjiang merasa sedikit lebih baik, karena kota Tianjian tidak akan memiliki kehidupan yang baik hari ini, yang membuat mereka merasa lebih seimbang. Tepat ketika orang-orang kuat keluar dari aula, mereka melihat kilatan cahaya hijau, dan kemudian pedang biru besar setinggi puncak Tianjian jatuh lurus ke bawah, seolah terbang dari medan bintang kuno dan jauh. Mendengar raungan naga yang membuat jantung berdebar dan mengejutkan, semua orang kuat segera memahami bahwa ini adalah pedang pembunuh iblis naga azur di depan mereka, dan itu dibuat sangat besar oleh Chen Xiang. Pembuluh darah abadi. Lelaki tua dari kota Tianjian itu meraung. Tapi pisau pembunuh iblis azur dragon telah dimasukkan ke dalam ujung tombak, memotong pembuluh darah abadi, dan pada saat yang sama, itu juga melepaskan kekuatan yang sangat kuat, menghancurkan semua pembuluh darah abadi. Tepat ketika orang-orang kuat itu ingin terbang, Duan Ming tiba-tiba muncul di depan mereka, memegang pedang dewa di tangannya. Ini kamu lagi. Wajah penguasa kuil api menjadi gelap, karena Duan Ming sangat sulit untuk dihadapi. Tidak hanya keterampilannya yang kuat, tetapi dia juga memiliki pedang ilahi di tangannya. Saya menyarankan Anda semua untuk pergi bersama. Jika salah satu dari Anda hilang, Anda semua mungkin mati di sini. Duan Ming mencibir. Dia sudah menghunus pedang, tetapi dengan pedang ringan, ruang besar berguncang. Gelombang kejut luar angkasa menyebabkan aula di bawahnya langsung runtuh dan dibelah dengan rapi. Duan Ming memiliki pedang ilahi, dan dia sendiri adalah seorang Sanxian. Dia telah ditempa oleh banyak kesengsaraan Sanxian yang menakutkan, dan energi serta tubuhnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Chen Xiang, yang telah hilang selama 100 tahun, tiba-tiba muncul dan menghancurkan Villa Shenjiang. Sekarang ada keributan besar di kota Tianjian. Seseorang dapat berlutut bahwa Chen Xiang telah datang ke sini dan masalah di Villa Shenjiang telah diselesaikan secepat mungkin. Kecepatannya menyebar ke seluruh Jiutian. Sekarang banyak orang di kota Tianjian yang melarikan diri satu demi satu, tidak ingin terpengaruh. Chen Xiang ada di sana, hentikan dia dengan cepat. Orang tua dari keluarga Xie berteriak, tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia mencegat Chen Xiang terlepas dari segalanya sekarang, dia hanya akan diserang oleh Duan Ming. Serahkan padaku. Penguasa kuil api mengerutkan kening dan segera bergegas, tetapi gunung es tiba-tiba jatuh dan menekannya ke tanah. Naga es tua dari keluarga Panjang mengambil tindakan. Cepat, kita harus menghentikannya, teriak seorang pria paruh baya dari kota Tianjian. Orang-orang kuat dari Villa Shenjiang meraung dan bergegas menuju Chen Xiang. Duan Ming melihatnya dan ingin menghentikannya, tetapi terjerat oleh beberapa orang kuat. Chen Xiang, aku akan mengulitimu hidup-hidup karena beraninya kamu menghancurkan villa pengrajin ilahiku. Lelaki tua itu meraung dengan marah. Aku menunggumu di sini. Chen Xiang mengeluarkan tripod ilahi tanpa rasa takut. Kamu binatang kecil yang tidak tahu ketinggian langit. Orang tua dari Villa Shenjiang sangat kuat dan dia adalah keturunan Shen Xiang. Dia mengeluarkan pedang panjang emas, yang dia tahu adalah pedang suci dia sekilas, dan menebas Chen Xiang dari kejauhan. Chen Xiang buru-buru membuka tutup kuali dewa, dan gagak api Suanyang di dalamnya bergegas keluar, dan baru saja terkena energi pedang dari keturunan pengrajin dewa, dia langsung marah, mengeluarkan desisan darah yang mengental, dan lalu bergegas dengan marah. Berlalu. Bab 1446 Teror Kekuatan Suci. Kemunculan tiba-tiba gagak api Suanyang mengejutkan semua orang kuat, tetapi Duan Ming dan naga es tua itu diam-diam tertawa. Mereka semua telah merasakan kekuatan gagak api Suanyang, dan itu sudah cukup untuk diminum oleh keturunan pengrajin dewa. Sebuah pot. Ya. Agar Chen Xiang berhasil mencari Liu Meng'er, Huang Jintian dan Long Huishan semua merasakan hal ini tepat waktu dan bergabung dalam pertempuran, berperang melawan beberapa raja abadi yang kuat.
Dalam sekejap mata, beberapa orang kuat mulai bertarung sengit di langit di atas istana megah di tengah kota Tianjian. Seluruh kota Tianjian berguncang setelah pertempuran tersebut, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Chen Xiang, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Dengan cara ini, aku bisa mengambil kembali pedang suci surga dan kejahatan. Xie Kang tiba-tiba terbang, memegang pedang hitam pekat di tangannya. Energi jahat. Sekilas kau bisa tahu bahwa itu berhubungan dengan kaisar jahat. Sekilas Chen Xiang mengenali Xie Kang. Xie Kang mengandalkan warisan kaisar jahat dan tumbuh sangat cepat. Dia sudah berada di tahap tengah raja abadi saat ini. Xie Kang terbang, dan pedang gelap di tangannya terbang, berubah menjadi sinar hitam dan terbang menuju Chen Xiang. Apakah ini juga pedang suci? Chen Xiang merasakan kekuatan jahat yang kuat dari pedang tersebut dan tidak dapat menahan rasa takutnya, lalu mengeluarkan kuali dewa. Dia memperbesar kuali dewa dan mengarahkan mulutnya ke pedang hitam yang terbang ke arahnya. Ketika pedang besar itu memasuki kuali dewa, dia segera menutup tutupnya dan menyimpan kuali dewa. Kamu, Xie Kang tertegun. Awalnya, dia cukup percaya diri dengan pedangnya. Bahkan jika dia tidak bisa menyerang Chen Xiang, dia masih bisa menguji kekuatan Chen Xiang. Siapa yang tahu bahwa Chen Xiang benar-benar akan menggunakan kuali ilahi untuk membunuhnya? Pedang itu disingkirkan. Sekali lagi terima kasih telah mengirimiku pedang. Chen Xiang terkekeh dan terus berlari menuju istana, tempat Liu Meng'er berada sekarang. Xie Kang sangat marah. Dia telah memberikan 3 pedang suci kepada Chen Xiang. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk mendapatkannya kembali, tapi sekarang dia memiliki pedang suci lainnya. Jangan meremehkan orang, aku tidak akan pernah membiarkanmu sukses hari ini. Xie Kang meraung marah, rambutnya tiba-tiba menjadi berantakan dan menari-nari liar, matanya memerah, dan ujung jari di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panjang, seolah-olah mereka telah tumbuh segenggam, seperti pedang kecil berwarna merah darah. Telapak tangan dewa jahat. Xie Kang berteriak dengan suara rendah, dan energi jahat keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, awan hitam tebal muncul di langit, berubah menjadi telapak tangan hitam besar, dan menekan Chen Xiang. Hancurkan trik kecil ini. Chen Xiang meraih udara, dan energi abadi dari sekeliling melonjak ke depan, mengembun menjadi bola energi emas pucat di telapak tangannya. Ketika telapak tangan dewa jahat hitam menekan, Chen Xiang melemparkan bola energi yang dipadatkan dengan kekuatan suci di tangannya. Massa energi emas pucat sebesar sebutir beras dibandingkan dengan telapak tangan hitam jahat yang seperti langit. Ketika Xie Kang melihatnya, dia tidak bisa menahan cibiran. Namun ketika kelompok energi tersebut menyentuh telapak tangan raksasa dewa jahat, tiba-tiba meledak, memancarkan semburan cahaya keemasan yang sangat kuat. Sama menyilaukannya dengan terik matahari, telapak tangan raksasa dewa jahat, yang terkondensasi dengan sejumlah besar energi jahat, dipadatkan dengan sejumlah besar energi jahat. Semuanya dimurnikan pada saat itu. Bagaimana ini mungkin? Xie Kang kaget. Telapak dewa jahat sangat kuat. Xie Kang dan Naluo Yitao sering menggunakannya. Setiap kali mereka menggunakannya, itu selalu menimbulkan keributan, tapi ternyata langsung dihancurkan oleh Chen Xiang. Orang kuat lainnya baru saja melihat Xie Kang menggunakan telapak dewa jahat, dan mereka tahu bahwa Chen Xiang akan ditindas. Xie Kang, yang berada di tahap tengah Raja Abadi, menggunakan telapak dewa jahat. Itu masih sangat kuat, tapi Chen Xiang lebih kuat. Apa yang digunakan Chen Xiang barusan adalah kekuatan suci penekan iblis yang sebenarnya. Awalnya, kekuatan suci penekan iblis hanyalah kekuatan dengan aura suci, tapi sekarang itu adalah kekuatan suci asli yang hanya dapat dimiliki oleh tingkat suci. Pembangkit tenaga listrik, dan lebih mematikan terhadap roh jahat. Meskipun kamu memberiku 3 pedang suci, dan aku sangat berterima kasih padamu, kamu bisa pergi dan mati sekarang. Chen Xiang tahu bahwa jika dia tidak membunuh Xie Kang, dia pasti akan terjerat. Ayolah, aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhku. Pisau pembunuh iblis naga azur? Maaf, pisau itu tidak berguna bagiku. Kami sudah menemukan cara untuk menahan pisau ini. Xie Kang mencibir, miliknya pedang berwarna merah darah semburan cahaya hijau tiba-tiba muncul di tangannya, dan paku runcing di atasnya bersinar dengan cahaya ungu jahat, yang sepertinya beracun. Untuk menangani sampah sepertimu, tidak perlu pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Chen Xiang, yang masih jauh sekarang, tiba-tiba muncul di atas kepala Xie Kang. Dia ingin menghindarinya,
Tetapi kekuatan jahat di dalam tubuhnya seperti telah kehilangan kekuatannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Chen Xiang muncul di atas Xie Kang, menukik ke bawah dengan telapak tangan menghadap ke tanah, dan ada kata emas kecil, Zen, di tengah telapak tangannya. Segel suci penekan iblis muncul di telapak tangannya, melepaskan gelombang suci penekan iblis yang kuat. Segel kekuatan itu membentuk karakter Zen besar yang sederhana dan agung. Kabut emas bergulung dan bergulung, jatuh seperti kuil peri di langit. Kematian. Chen Xiang berteriak keras, dan kata besar, Zen, tiba-tiba melonjak dengan energi pembunuh. Pada saat itu, Xie Kang menjerit putus asa. Sudah terlambat bagi keluarga Xie yang kuat di kejauhan untuk bergegas. Ledakan. Suara yang jernih dan nyaring mengguncang langit, seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Saat kata Zen jatuh, seluruh dunia seakan-akan runtuh. Akhir dari jiwa. Kejahatan adalah kejahatan. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih ingin aku memamerkan pedang pembunuh iblis naga Azur? Hah! Telapak tangan Chen Xiang baru saja mengguncang sejumlah besar bangunan di tengah kota Tianjian, dan tanah seakan-akan telah terbalik beberapa kali, seperti itu untuk pertama kalinya. Dan kini hanya istana megah dan besar di tengahnya yang masih berdiri kokoh. Kang Er, lelaki tua dari keluarga Xie itu meraung, melawan Duan Ming dengan lebih gila lagi. Duan Ming berada di bawah tekanan besar untuk menghadapi beberapa orang kuat sendirian. Dia sudah mengalami beberapa luka di tubuhnya. Dia hanya berharap Chen Xiang akan segera menyelamatkan Liu Meng'er dan segera pergi. Xie Kang meninggal, tetapi dia dibunuh oleh telapak tangan Chen Xiang, semudah membunuh seekor anjing, bahkan tanpa menggunakan senjata apapun. Meskipun Luo Yitao selalu disebut sebagai Raja Abadi termuda yang kuat, Xie Kang mirip dengan Luo Yitao, jadi, di dalam Luo Yitao pasti sangat berbahaya. Chen Xiang tidak mengkhawatirkan Liu Meng'er, karena Liu Meng'er memiliki kelembutan di tubuhnya dan merupakan senjata ajaib yang dapat menyerang dan bertahan. Sepanjang jalan, beberapa Raja Abadi mencoba menghentikan Chen Xiang, tetapi Chen Xiang menggunakan kuali dewa untuk membunuh mereka satu persatu. Ketika dia mengendalikan kuali dewa untuk terbang, mereka yang diserang merasa seolah-olah sedang menghadapi beban yang sangat berat. Menara sebuah gunung besar menghantam, dan mereka yang tertabrak akan patah seluruh tulangnya, bahkan jika mereka tidak mati. Di aula pedang surgawi, Chen Xiang melihat Luo Yitao. Luo Yitao sedang memegang pedang panjang berwarna merah, mengenakan satu set pakaian yang memancarkan cahaya merah jahat, dan juga memiliki cincin dengan cahaya ungu di tangannya. Dia tahu sekilas dia mempunyai peralatan ini yang didapat dari makam itu. Luo Yitao tidak gugup sama sekali dan menatap Chen Xiang dengan senyuman di wajahnya. Bab 1447, darah berceceran di setiap gerakan. Xie Kang sudah mati. Benar saja, orang ini tidak memiliki warisan kaisar jahat, tapi dia masih sangat rapuh. Dia dibunuh oleh telapak tanganmu. Sayangnya, orang-orang di luar membandingkannya denganku. Bagiku, ini adalah sungguh memalukan. Pertarungan sedang berlangsung di luar, tetapi Luo Yitao sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi di luar. Sepertinya jika aku ingin menyelamatkan Sister Meng'er, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Chen Xiang berkata dengan ringan. Dia memiliki hubungan dengan kelembutan Suzaku Liu Meng'er. Selama dia berada di dekatnya, dia bisa merasakannya. Saya berada di aula ini sekarang. Jangan naif. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu tidak bisa menyelamatkan Liu Meng'er. Tahukah kamu siapa yang ada di sana? Menurutmu apakah itu benar-benar Villa Shenjiang dan kota Tianjian kita yang saling berhadapan? Apakah kamu pikir kita semua akan keluar dan bertarung satu sama lain sekarang? Jika kamu bertarung, tidakkah kamu akan meninggalkan orang yang kuat untuk mengawasi Liu Meng'er yang penting? Luo Yitao mencibir. Meskipun dia masih sombong. Seperti sebelumnya, dia telah menjadi dewasa dan tidak impulsif seperti sebelumnya. Chen Xiang memikirkannya dan merasa bahwa itu benar. Kota Tianjian dan Villa Shenjiang rela menanggung kerugian yang begitu besar untuk mencegah penyelamatan Liu Meng'er. Selain itu, kuil api, kuil penekan iblis, dan keluarga Xie adalah semua ada di sini. Orang-orang di balik transaksi ini tentu tidak terbayangkan. Jadi, Kaisar Api sedang melihatnya. Chen Xiang menarik napas sedikit dan bertanya. Kamu cukup pintar. Kamu bisa menebak bahwa pria ini ada di sini, jadi kamu akan kalah hari ini.
Senyuman menghina muncul di sudut mulut Luo Yitao. Setelah 100 tahun, kamu telah menjadi lebih kuat, tetapi kamu harus melakukannya mati di sini hari ini. Aku belum mati. Tidak ada yang absolut di dunia ini. Chen Xiang tersenyum dengan sangat tenang, aku memang membunuh Kaisar Es, jadi meskipun Kaisar Api ada di sini, aku tidak punya apa-apa takut. Juga, tidak peduli apa, kamu akan mati lebih keras dariku, karena aku akan mengirimmu segera. Kaisar Api memang ada di sini, Long Shui sudah merasakannya, Chen Xiang hanya bisa mengambil satu langkah pada suatu waktu, dan bunuh mereka yang menghalangi jalan terlebih dahulu. Katakan lagi. Kaulah yang akan mati, dan pada akhirnya aku akan menikahi Liu Menger. Haha, Luo Yitao tertawa liar, berubah menjadi bayangan merah, dan melintas ke arah Chen Xiang. Luo Yitao ini jauh lebih kuat dari Xie Kang, dan saya tidak tahu bagaimana dia mengembangkan kekuatan jahat yang begitu menakutkan. Memanggil. Pedang yang sangat tajam melewati telinga Chen Xiang. Chen Xiang awalnya mengira Luo Yitao akan muncul di sebelah kirinya, jadi dia segera menghindar ke kejauhan, tetapi Luo Yitao bergerak sangat cepat dan segera muncul di sebelah kanannya. Mengayunkan pedang ke arahnya lehernya, dan jika dia tidak menghindar dengan cepat, kepalanya akan terpenggal. Mengapa kamu tidak mengeluarkan pedang pembunuh iblis naga azur? Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat Chen Xiang ketakutan oleh pedangnya, Luo Yitao merasa sedikit bangga dan menghindarinya lagi. Kali ini dia menggunakan pedangnya lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang jauh lebih baik. Saat dia menghunus pedangnya, ruang di sekitarnya dihancurkan oleh kekuatan jahat yang kuat yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, retakan ruang hitam muncul, dan kekuatan luar angkasa yang ganas mengalir keluar darinya. Aku bisa membunuhmu tanpa pisau pembunuh iblis Azur Dragon. Telapak tangan Chen Xiang bersinar dengan cahaya putih, dan sepasang sarung tangan putih muncul. Aura pembunuh di aula tiba-tiba menjadi lebih kuat, sepenuhnya menekan aura jahat Luo Yitao. Pedang panjang berwarna merah darah itu terayun, dan dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh pedang itu, dia ingin memotongnya, tetapi tubuh pedang itu sangat kuat, tetapi dia masih memegang erat-erat dan menendangnya keluar pada saat yang bersamaan. Luo Yitao ingin mencabut pedangnya, tetapi dia tidak bisa mencabutnya meskipun dia menggunakan banyak kekuatan. Seolah-olah itu terhubung dengan telapak tangan Chen Xiang. Dia berharap Chen Xiang akan menendangnya, jadi dia juga menendang Chen Xiang. HMPH. Chen Xiang mengedarkan sebagian besar kekuatan suci di tubuhnya dan menuangkannya ke pahanya. Cahaya keemasan tiba-tiba meluap. Dia menendang kaki yang ditendang Luo Yitao dengan keras dan menginjak betisnya. Kekuatan suci yang kuat ditambah santa surgawinya dengan kekuatan tubuhnya, kedua kekuatan itu bergabung menjadi satu, membuat tendangannya sangat mendominasi dan kejam, dan dengan paksa merobek betis Luo Yitao, adegan itu sangat berdarah. Ah, Luo Yitao berteriak, dan begitu dia melepaskan tangannya, pedang berwarna merah darah itu diseret oleh Chen Xiang. Kekuatan di paha Chen Xiang belum mereda, dia mengangkat kakinya dan menyapu dada Luo Yitao, menyapu sebagian besar daging dan darah. Luo Yitao mundur beberapa langkah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Chen Xiang begitu menakutkan. Dia seperti senjata ajaib. Sepotong besar daging dan darah di dadanya sepertinya telah disekop. Bahkan armor di tubuhnya telah hilang, sulit untuk dipertahankan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari kekuatan suci, ditambah dengan tubuh orang suci surgawi, Chen Xiang dapat menggunakan kekuatan mengerikan ini tanpa keraguan, menjadikan seluruh tubuhnya sekuat prajurit suci. Chen Xiang menyingkirkan senjata suci yang baru saja dia ambil, dan membungkuk ke sisi Luo Yitao yang tertegun, tinjunya dipenuhi dengan kekuatan suci dan dia memukul pipi Luo Yitao dengan keras. Bang! Sepotong daging dan darah di wajah Luo Yitao dipukuli bersama dengan tulang yang patah. Bang bang bang. Tinju Chen Xiang seperti hujan, dan mereka memukul Luo Yitao dengan keras, setiap pukulan meninggalkan sepotong daging dan tulang yang berdarah. Jangan mengira kamu akan mati begitu saja. Chen Xiang mencibir, tinju dan tinju bergantian, menyerang Luo Yitao dengan brutal. Pada saat ini, beberapa raja abadi telah menyerbu masuk, dan mereka melihat bahwa Chen Xiang bisa menembakkan ledakan daging dan darah dengan setiap pukulan. Ayo, aku merasa dingin di sekujur tubuhku. Chen Xiang, ah, teriak Luo Yitao.
Jeritan menyedihkan itu penuh dengan kebencian dan ketakutan yang tak ada habisnya, bergema di aula. Keputusasaan membuat seluruh orang gemetar setelah mendengarnya. Aku berkata, kamu harus mati lebih awal dariku. Iblis jahat, pergilah ke neraka. Telapak tangan Chen Xiang dipenuhi api, berkedip dengan sinar cahaya berwarna-warni, menyelimuti Luo Yitao. Nyala api sekarang bukan lagi api surgawi, melainkan api suci. Api suci 7 warna itu sangat menakutkan. Chen Xiang lewat dengan telapak tangan, tetapi apinya bahkan belum menyentuh tubuh Luo Yitao. Kesombongan saja telah membakar tubuh berdarah Luo Yitao menjadi abu. Setelah Chen Xiang membunuh Luo Yitao, dia menarik napas dalam-dalam, karena musuh yang dia hadapi selanjutnya mungkin adalah musuh paling kuat yang pernah dia temui, Kaisar Api, salah satu dari 9 kaisar. Di luar aula utama, pertarungan masih berjalan lancar. Tetapi di dalam aula utama tempat Chen Xiang berada, ada keheningan yang menyesakkan. Raja Abadi yang baru saja masuk belum lama ini segera mundur. Mereka semua tahu betul bahwa mereka adalah sekarang menghadapi dia hanya mencari kematian untuk Chen Xiang. Chen Xiang mengikuti perasaan antara dia dan kelembutan Suzaku dan mengambil langkah berat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi dia harus pergi. Mungkin kamu bisa berbicara dengan orang ini. Ada hal yang lebih berharga dalam dirimu daripada Suzaku Roukingxi, kata Long Sui. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang ini, saya sudah bersiap untuk yang terburuk. Bab 1448, itu saja. Chen Xiang datang ke ruangan batu di tengah istana, ruang batu itu sangat terang, dengan beberapa mutiara putih besar tergantung di atasnya. Pintu terbuka ketika dia masuk. Di tengah ruangan batu duduk seorang pria paruh baya mengenakan jubah merah menyala. Liu Meng'er terjebak di sudut di area terlarang. Ketika dia melihat Chen Xiang datang, dia menghela nafas pelan, tapi hatiku sangat tersentuh. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Xiang memandang Liu Meng'er dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Liu Meng'er berkata dengan lembut. Chen Xiang berjalan ke arahnya, seolah dia tidak melihat pria paruh baya duduk di kursi batu di tengah. Pria paruh baya itu sangat kekar. Meskipun kursi batunya sangat besar, dia masih tampak agak ramai duduk di sana. Wajahnya ditutupi janggut hitam dan matanya menatap ke tanah dengan tatapan kosong, seolah-olah Chen Xiang tidak melakukannya. Masuk. Setelah itu, dia menatap kosong ke tanah. Formasi yang menjebak Liu Meng'er tidak terlalu rumit. Chen Xiang membukanya dalam beberapa detik dan melepaskan Liu Meng'er. Hal ini membuat Liu Meng'er sedikit tidak percaya karena orang yang duduk di sana tidak menghentikan Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang terlihat tenang, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak percaya Kaisar Api memintanya untuk menyelamatkan Liu Meng'er seperti ini. Ayo pergi. Chen Xiang menarik Liu Meng'er dan berjalan menuju pintu tanpa melihat ke arah Kaisar Api, tapi dia merasa itu tidak akan semudah itu. Benar saja, saat dia hendak membawa Liu Meng'er keluar dari ruangan batu, Kaisar Api berbicara. Apa yang ada di tanganmu adalah senjata ilahi macan putih, kan? Pisau pembunuh iblis naga azur, tangan pembunuh, dan benang lembut Suzaku ada di sini. Aku tidak menyangka akan bertemu ketiganya di pada saat yang sama. Suara Kaisar Api tenang, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiang Chen Xiang. Chen Xiang baru saja melawan Luo Yitao di luar, meskipun Kaisar Api tidak ada di luar, dia bisa melihatnya dengan jelas. Chen Xiang berkata, itu benar, meskipun Anda telah bertemu, Anda tidak bisa mendapatkannya. Anda seharusnya melihat Suzaku Roukingxi. Setelah 4 simbol prajurit ilahi mengidentifikasi seseorang, Anda tidak dapat menyingkirkannya bahkan jika Anda mau. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat menyingkirkannya. Singkirkan itu, dan senjata ilahi akan menghilang bersama tuannya. Saya pernah mendengar tentang ini. Qixi membutuhkan separuh hidupnya untuk mendapatkan pedang pembunuh iblis King Long untuk memutuskan kontak dengannya. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya sekarang. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, begitu banyak orang terus datang mengganggu Anda untuk merebut senjata ajaib Anda, tetapi mereka tidak tahu bahwa senjata ajaib ini bukan milik mereka dan tidak akan pernah menjadi milik mereka. Senyuman sinis muncul di wajah Kaisar Api. Mencemooh mereka yang mencoba merebut senjata dewa, kebanyakan dari mereka mati di tangan Shen Xiang, dan Chen Xiang sengaja tidak menceritakan hal ini,
hanya untuk membiarkan orang-orang itu terus mencari kematian. Kamu tampaknya sangat naif. Kaisar Api berkata sambil tersenyum, kamu pikir kamu hanya ingin membawa orang pergi seperti ini? Kamu harus tahu siapa aku. Chen Xiang tersenyum, tentu saja, kamu Kaisar Api yang terkenal, kan? Saya telah mendengar tentang Anda sejak lama. Saat itu, Anda dan Kaisar Es dipukuli sampai mati oleh Kaisar 10 Langit, dan rekan Anda, Kaisar Es, bahkan dibunuh oleh saya. Bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Liu Meng'er tertegun sejenak, dan kemudian meremas tangan Chen Xiang dengan kuat. Mengetahui bahwa itu adalah Kaisar Api, dia sengaja mengucapkan kata-kata seperti itu untuk membuat marah banyak pihak. Ini hanya karena dia berumur terlalu panjang. Kaisar Api terkejut, dan tertawa keras. Karena kamu tahu, mengapa kamu masih begitu naif? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu dapat melarikan diri? Dan kamu membawa seseorang bersamamu? Bukankah kamu juga naif? Apakah kamu juga naif? Kamu benarkah apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Meskipun kamu relatif kuat di antara 9 surga, itu tidak berarti bahwa kamu dapat mendominasi segala sesuatu di 9 surga. Kamu bukan Kaisar Agung dari 10 surga, dan selain itu, kamu melakukannya tidak memiliki kekuatan yang sama sekarang. Chen Xiang juga sangat kuat. Tertawalah. Liu Meng'er mencubit Chen Xiang dengan kukunya, dia sangat khawatir Chen Xiang akan dipukuli hingga berkeping-keping oleh telapak tangan Kaisar Api. Aku sangat mengagumimu. Kamu bisa membunuh Kaisar Es dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan pedang pembunuh iblis naga biru dan tangan dewa kematian, dan Anda juga memiliki dunia. Di antara teknik membunuh, Anda memiliki seni membunuh bumi, penguasaan kuali dewa yang ditinggalkan oleh pengrajin dewa, dan keterampilan alkimia yang luar biasa, yang membuat orang berpikir bahwa Anda sangat mungkin untuk menjadi 10 kaisar langit di masa depan. Tetapi, kamu harus memahaminya sekarang. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan yang sama seperti sebelumnya, tetapi aku masih hidup, tidak setengah mati seperti Kaisar Es, dan kekuatanku adalah jauh lebih kuat daripada orang-orang di luar. Kaisar Api berhenti dan melanjutkan, menurutmu mengapa kamu bisa melarikan diri di depanku? Chen Xiang berkata, ya, Anda pernah menjadi salah satu dari 9 kaisar. Meskipun Anda tidak seperti itu kuat seperti sebelumnya, unta kurus lebih besar dari kuda. Benar-benar tidak ada kemungkinan bagiku untuk memimpin seseorang dari escape di depanmu. Kalau begitu, kenapa kamu masih membuatku marah? Apakah ini perjuangan sebelum kematian, tetapi kamu harus tahu bahwa aku tidak akan membunuhmu. Ada sesuatu yang aku inginkan darimu, terutama kamu. Kata Kaisar Api. Chen Xiang adalah rumah harta karun kuno, dan bahkan orang kuat dari zaman kuno akan merebutnya dengan segala cara untuk barang-barang yang dimilikinya. Hanya ini. Sepotong token api kekacauan tiba-tiba muncul di tangan Chen Xiang. Melihat token api kekacauan ini, ekspresi Kaisar Api berubah. Pada saat ini, token api kekacauan melepaskan cahaya ilahi yang melindungi tubuh, menjadikan Kaisar Api tidak bisa bergerak. Chen Xiang memasukkan Liu Meng'er ke dalam cincin Youyao, dan kekuatan Long Sui tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, memungkinkan dia menggunakan kekuatan hukum luar angkasa yang paling kuat untuk melakukan perjalanan jarak yang lebih jauh. Chen Xiang menghilang ke dalam ruangan batu, dan Duan Ming serta yang lainnya yang bertempur di luar segera diberitahu dan datang ke sisi Huang Jintian. Hanya dalam waktu singkat, semua orang mundur ke sisi Huang Jintian, dan rekan-rekannya menahan serangan orang-orang yang mengejarnya. Ayo pergi! Huang Jintian segera menggunakan kekuatannya dan menghilang ke kota Tianjian bersama semua orang. Saat Huang Jintian dan yang lainnya baru saja pergi, istana besar di tengah kota Tianjian tiba-tiba memuntahkan pilar api besar, dan seluruh istana dihancurkan oleh Kaisar Api. Chen Xiang. Raungan Kaisar Api menyebar ribuan mil. Ketika orang-orang kuat itu mendengarnya, mereka tahu bahwa Chen Xiang telah berhasil menyelamatkan Liu Meng'er. Untuk dapat membawa orang pergi di depan Kaisar Api, orang-orang kuat tidak dapat membayangkan bagaimana Chen Xiang bisa melakukannya. Setelah Kaisar Api meraung, dia segera meninggalkan kota Tianjian yang berantakan. Chen Xiang dan Liu Meng'er sedang berjalan di hutan di mana burung berkicau dan bunga harum berpegangan tangan, sangat hangat. Kecil,
Kamu membuatku takut setengah mati, aku tidak berharap kamu benar-benar melarikan diri. Liu Meng'er mencubit pipi Chen Xiang dengan lembut dan terkekeh. Orang seperti Kaisar Api pasti akan menjadi sombong. Jika dia menangkapku segera setelah aku masuk, tidak akan ada banyak masalah. Siapa yang membuatnya harus pamer, dan dia tidak memiliki kekuatan absolut. Chen Xiang meraih tangan indah Liu Meng'er, lalu memeluk pinggang rampingnya dan mengerucutkan bibir manisnya. Tepat ketika keduanya berciuman dengan penuh gairah, Long Sui berteriak, "Mereka datang!" Chen Xiang enggan berpisah dari Liu Meng'er, dan ada banyak orang yang datang di depan. Meskipun mereka terlihat sedikit lelah, mereka tidak serius. Cederanya serius, dan semua orang tersenyum berhasil menyelamatkan Liu Meng'er di kota Tianjian memberi semua orang rasa pencapaian yang luar biasa. Bab 1449 Malam Meng'er. Liu Meng'er berhasil diselamatkan, tetapi semua orang berada dalam situasi yang buruk. Sekarang mereka telah menyinggung beberapa kekuatan besar, dan Chen Xiang bahkan membuat marah Kaisar Api. "Jangan khawatir tentang Kaisar Api, klan naga es kami bukan vegetarian." Long Huishan tersenyum dan menepuk bahu Chen Xiang. Dia merasa sangat bangga bahwa adik laki-lakinya bisa menyelamatkan orang dari pandangan Kaisar Api. Semua orang telah meninggalkan kota Tianjian dan kembali ke Istana Abadi Naga Es. Mereka saat ini sedang merayakannya di aula keluarga panjang. Beberapa jam berlalu sambil makan, minum, ngobrol, dan tertawa. Saat fajar, semua orang berangkat silih berganti. Huang Jintian membawa Gu Dongchen dan Wu Kaiming, dan tidak mengatakan kemana mereka pergi. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membawa mereka menjelajahi surga. Duan Ming dan Duan Chong terus membawa Yun Xiaodao dan anak muda lainnya untuk memberi mereka pelatihan khusus. Karena di sini selama operasi, anak muda seperti Yun Xiaodao dan lainnya terluka dan kekuatan mereka tidak cukup, tetapi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Chen Xiang mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan mengirim mereka pergi, tapi dia masih tinggal di keluarga panjang. Di halaman kecil di dalam rumah keluarga Long, Chen Xiang, Liu Meng'er dan gadis-gadis lainnya ada di sini. "Saudari Meng'er, di mana orang tuamu? Akankah terjadi sesuatu pada mereka?" Chen Xiang bertanya dengan lembut ketika dia melihat Liu Meng'er khawatir. "Mereka akan baik-baik saja. Mereka semua harus meninggalkan Villa Shenjiang. Ada perbedaan pendapat di dalam Villa Shenjiang mengenai masalahku. Tuan orang tuaku menentang penggunaanku sebagai imbalan, tapi dia kalah jumlah. Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain melakukannya membawa orang tuaku pergi, karena aku khawatir orang tuaku akan melakukan sesuatu yang bodoh." Liu Meng'er menghela nafas pelan, dia juga berkata bahwa dia akan datang untuk menyelamatkanku. Mungkin dia melihatmu mengambil tindakan, jadi dia tidak melakukannya. Ayo lakukanlah. Tuan, apakah Anda akan menemukannya sekarang? Anda sebaiknya berhenti berlarian dan menghindari pusat perhatian dulu. Leng Youlan berkata dengan senyum di wajahnya, "Saya sangat kuat sekarang, mungkin Anda bisa pukul Tuan Kakak." Liu Meng'er terkekeh, membelai rambut putih halusnya dengan penuh kasih, dan terkekeh, "Youlan, terima kasih telah datang untuk menyelamatkanku. Mengapa kamu bersikap sopan padaku? Kamu juga sudah tua." "Ya ampun, istri saudara laki-laki juga tuanku, jadi tentu saja aku ingin pergi." Leng Youlan tertawa dan mendorong Liu Meng'er ke tempat Chen Xiang, yang membuat Liu Meng'er terlihat malu. Ketika Hua Xiangyue melihat adegan ini, dia tersenyum manis dan berkata, "Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dan sibuk dulu." Long Huishan juga mengikuti Hua Xiangyue dan pergi. Dia juga tahu bahwa Hua Xiangyue dan Shen Xiang memiliki hubungan seperti itu, dan itu sangat dalam. Hua Xiangyue dan Shen Xiang tinggal di keluarga panjang untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, mereka tidur bersama setiap malam. Leng Youlan mengerti banyak sekarang. Ketika dia melihat Long Huishan dan Hua Xiangyue berjalan keluar dari halaman kecil, dia hanya membuat alasan dan mengikuti Hua Xiangyue dan yang lainnya pergi. Sui Xianxian juga ada di sini, dan suasananya agak canggung. Ketika dia ingin pergi, Liu Meng'er menahannya. "Xianxian, jangan pergi, kalau tidak penjahat kecil ini akan menggangguku," kata Liu Meng'er dengan wajah kemerahan. Sui Xianxian terkekeh, "Saudari Meng'er, apakah kamu ingin aku menindas penjahat kecil ini bersamamu?" Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Melihat situasi ini, dia tahu bahwa dia harus menanggungnya malam ini.
Bagaimana kalau aku memanggil gadis Yang Yue, dia adalah budak perempuanku, dan biarkan dia melayani kita? Chen Xiang menggosok tangannya dan berkata sambil menyeringai. Sui Xianxian tersenyum nakal dan berkata, apakah kamu ingin memanggil Youlan ke sini juga? Tentu saja, itu bagus, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Meng'er bertanya dengan cemberut. Dia punya firasat buruk. Dia tahu bahwa meskipun Sui Xianxian terlihat selembut air, dia menjadi sangat nakal ketika dia bersama Leng Youlan sepanjang hari. Terlebih lagi, dia adalah istri dari penjahat kecil ini, Chen Xiang. Hehe. Chen Xiang hanya tersenyum jahat, membuka tangannya, memeluk Liu Meng'er dan Sui Xianxian, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar mandi, kabut memenuhi udara. Di dalam bak mandi, ada seorang pria dan seorang wanita. Chen Xiang dan Liu Meng'er sedang merendam tubuh mereka di sini. Sui Xianxian tidak bersama. Dia hanya ingin suasananya tidak terlalu canggung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Liu Meng'er, dan Liu Meng'er sangat pemalu. Pasti akan sangat tidak nyaman jika ada orang luar di sekitarnya. Saudari Meng'er, apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Di bak mandi, Chen Xiang berada di air hangat, dan tubuh giok seputih salju pemilik Liu Meng'er merasakan pelumasan dan kelembutan di tubuhnya. Tentu saja saya ingat, pada saat itu, Anda masih kecil. Hanya sebesar itu, pada saat itu, saya tidak akan pernah berpikir bahwa laki-laki saya akan menjadi pria seperti itu. Liu Meng'er juga dengan lembut meremas dada Chen Xiang yang kencang. Apakah kamu meremehkanku saat itu? Chen Xiang tertawa jahat, lalu mengangkat pinggang Liu Meng'er, benar-benar memperlihatkan tubuh batu giok tanpa cacat, yang meneteskan tetesan air, dan salju yang lembab dan anggun. Tubuh putih terlihat semakin menarik dan menggoda. Kamu bocah, apa yang akan kamu lakukan? Liu Meng'er berteriak, dan kaki gioknya yang ramping menendang, membuat Chen Xiang semakin sulit mengendalikannya. Chen Xiang tersenyum jahat, matanya dengan rakus melihat keindahan di pelukannya. Liu Meng'er tahu bahwa momen ini akan datang cepat atau lambat. Dia merasa sangat rumit tentang hal semacam ini. Dia sedikit takut, tetapi juga sedikit berharap. Dia merasakan napas Chen Xiang menjadi cepat, dan dia tidak dapat menahannya. Tapi mengulurkan tangan gioknya dan menyentuhnya dengan lembut, dia menekan dada Chen Xiang untuk menenangkan jantungnya yang gelisah, tapi jantungnya berdetak tidak lebih lambat dari jantung Chen Xiang. Chen Xiang meletakkan Liu Meng'er yang menetes di tempat tidur, dan keduanya saling memandang dengan penuh kasih sayang. Bibir mereka tanpa sadar terasa semakin dekat, dan kemudian mereka saling bersentuhan. Begitu Chen Xiang menjulurkan lidahnya, dia merasakan lidah Liu Meng'er sedikit gemetar, jelas sedikit bersemangat. Selama ciuman, Chen Xiang ditekan oleh pihak lain dan sepenuhnya dalam posisi pasif, tetapi dia juga merasa sangat menikmatinya. Napas mereka menjadi cepat. Sister Meng'er, serahkan padaku. Chen Xiang berkata dengan lembut di telinganya. Ya. Liu Meng'er menjawab dengan lembut. Setelah itu, ada gelombang dengungan lembut di dalam ruangan. Chen Xiang dan Liu Meng'er sedang mengobrol di dalam ruangan, tetapi tiba-tiba seorang tamu tak diundang datang keluar keluarga panjang. Ternyata itu adalah penguasa kuil api, ketua menteri kaisar api, murid magang. Sejak kejadian itu, mereka tahu bahwa Chen Xiang pasti akan berada di sini di keluarga panjang. Penguasa kuil api tidak datang ke sini untuk bertarung, tetapi beberapa tetua keluarga panjang sangat waspada. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Tuanku memintaku datang ke sini untuk berbicara denganmu, kata penguasa kuil api, berdiri di luar gerbang keluarga panjang. Long Huishan segera datang ke pintu. Mereka sangat waspada terhadap orang ini, tetapi jika mereka ingin berbicara baik, mereka harus mengundangnya ke dalam keluarga Long. Biarkan dia masuk karena dia diutus oleh Kaisar Api. Menurutku dia tidak akan licik. Sebuah suara tua datang dari dalam keluarga panjang. Mendengar suara itu, wajah penguasa kuil api berubah. Rupanya, dia tidak menyangka masih ada naga yang kuat di keluarga panjang. Long Huishan mengundang Master Kuil Api masuk, tapi dia sedikit khawatir dan meminta beberapa tetua untuk mengawasinya agar dia tidak main-main di dalam. Bab 1450 Istana Baihua. Liu Meng'er bangun sebelum fajar. Dia pergi ke kamar mandi dan menghapus jejak kenikmatan. Memikirkan pemandangan tadi malam, wajahnya tidak bisa menahan rasa panas,
tetapi dia memiliki senyuman yang sangat manis. Jadi ini yang dikatakan Xiang Yue tentang kultivasi ganda. Benar-benar banyak manfaatnya. Pantas saja peri ini selalu memikirkannya. Liu Meng'er, yang baru pertama kali mencicipi awan dan hujan, tidak bisa berhenti merasakan keindahan yang tak terlukiskan. Setelah fajar, Liu Meng'er datang ke aula. Dia mengenakan gaun putih sederhana, tapi dia tampak ringan dan halus. Setiap gerakannya menunjukkan pesonanya. Melihat senyum manis dan indah di wajahnya, Hua Xiang Yue tertawa dan berkata, apakah anak itu belum keluar? Benar saja, Meng'er begitu kuat sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Liu Meng'er menggeram, wajahnya tiba-tiba memerah. Goblin kecil, kamu tahu kemampuan anak itu jauh lebih baik daripada aku. Long Huishan terbatuk 2 kali, aku tidak menyangka kakakku begitu jahat. Aku harus menjauhkan gadis-gadis dari keluarga panjang darinya di masa depan. Saudari Huishan, menurutku kamu sebaiknya menjauhlah dari orang ini. Bajingan kecil, dia memiliki tangan yang panjang. Hua Xiang Yue melirik Leng Youlan yang sedang duduk di sana sambil minum anggur buah secara sengaja atau tidak sengaja. Peri kecil. Long Huishan mendengus. Tentu saja dia tahu apa maksud Hua Xiang Yue. Sui Xianxian terkekeh dan berkata, Youlan, cepat pergi dan bangunkan kakakmu. Jika kamu memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Leng Youlan meminum anggur buah di cangkir dan berjalan cepat ke rumah kecil itu. Ketika dia masuk, Chen Xiang baru saja keluar dari kamar mandi. Saudaraku, saudari Xianxian memintaku untuk meneleponmu dan memberitahumu bahwa ada sesuatu yang penting, kata Leng Youlan. Apakah ini penting? Ayo pergi sekarang. Chen Xiang dan Leng Youlan segera datang ke aula. Saat ini, ada banyak orang yang duduk di aula, terutama yang tua, yang semuanya adalah naga tua yang sangat kuat. Chen Xiang juga melihat ayah Long Peirong dan Long Peirong, penatua tertinggi yang misterius. Setelah Chen Xiang masuk, dia memberi hormat kepada para senior ini satu persatu. Apakah ada sesuatu yang penting? Chen Xiang sedikit khawatir bahwa keluarga panjang tidak akan menerima Liu Meng'er dan yang lainnya, karena insiden di kota Tianjian memiliki dampak yang sangat besar, yang setara dengan tamparan di wajah. Beberapa kekuatan besar. Kekuatan besar itu tidak akan pernah menyerah, terutama Kaisar Api. Long Huishan mengeluarkan pedang naga es dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Kembalikan ini padamu. Oh, mengapa kamu harus mengembalikannya padaku? Ini aslinya dari silsilah naga esmu. Chen Xiang tidak mengerti, jadi mereka mengambilnya. Kamu pernah menggunakan pedang naga es ini untuk memanggil leluhur naga es, dan kamu berkomunikasi dengan leluhur naga es lagi. Bahkan jika pedang ini ada di tanganmu, menurut kami itu bukan masalah besar. Kami berharap pedang ini bisa menjadi digunakan pada saat kritis. Saya akan memberi Anda bantuan ketika saatnya tiba. Kata penatua tertinggi. Chen Xiang mengambilnya dan bertanya, jika ada sesuatu yang penting, katakan saja padaku secara langsung. Naga es tua itu memandang Long Huishan, mereka ingin Long Huishan berbicara. Saudaraku, kamu tidak bisa tinggal di keluarga panjang terlalu lama, sayang. Long Huishan menghela nafas tak berdaya. Kami telah mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Kaisar Api, tapi dia masih ingin menyerangmu. Jika es kami silsilah naga ingin menahanmu, jika kamu berkata begitu, Kaisar Api akan segera datang. Chen Xiang mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan. Dia memandang Sui Xianxian dan yang lainnya. Bagaimana dengan mereka? Jangan khawatir, mereka akan terus tinggal. Di sini. Satu-satunya yang menjadi target Kaisar Api sekarang adalah kamu. Long Huishan berkata, di antara 9 kaisar, hanya Kaisar Api yang muncul. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Daya tarik yang kuat. Bahkan jika kekuatan lain tidak selaras dengan Kaisar Api, jika kamu bekerja sama dengan kuil, kamu tidak akan pernah ada hubungannya dengan kami. Keluarga panjangmu telah memberiku banyak bantuan. Kamu bisa, aku tidak menyeret seluruh keluarga panjang hanya karena aku. Aku bisa memahaminya. Chen Xiang menghela nafas. Leng Youlan dan Sui Xianxian sudah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi mereka tidak menganggapnya sebagai masalah besar karena mereka sudah terbiasa dengan Chen Xiang yang berkeliaran di luar sepanjang hari selama bertahun-tahun. Mereka hanya menyesal karena tidak mengetahui hal ini.
Cukup mampu dan tidak bisa bersama Shen Xiang. Kalau tidak, itu hanya akan menyeretnya ke bawah. Di masa depan, ketika kamu menjadi lebih kuat dan menghancurkan Kaisar Api, tidak ada yang perlu ditakutkan. Wajar jika kamu meninggalkan Meng Er di depan orang ini dan membuatnya marah. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya bersamamu. Itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Long Huishan menepuk bahu Chen Xiang dan tersenyum pada Chen Xiang. Baiklah, aku akan pergi malam ini, kata Chen Xiang. Chen Xiang, Sui Xianxian dan Hua Xiangyue mengenang masa lalu untuk waktu yang lama sebelum diam-diam meninggalkan keluarga panjang. Mau kemana sekarang? Su Meiyao bertanya, dengan nada cemburu di suaranya, karena lelaki kecilnya jatuh cinta dengan wanita lain. Saya ingin pergi ke tempat yang sangat aman dan berciuman baik dengan Sister Meiyao, kata Chen Xiang sambil tersenyum jahat. Berhenti bicara omong kosong, serius, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Kaisar Api tidak semudah itu untuk dihadapi. Dia mungkin bisa menemukanmu kapan saja. Su Meiyao berkata dengan serius. Chen Xiang berpikir sejenak dan berkata, saya berencana pergi ke kerajaan peri 100 bunga. Kaisar bunga mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh dan membunuh. Jika saya ingin mendapatkan kekuatan dengan cepat dan mengalahkan Kaisar Api, saya harus mengumpulkan keterampilan membunuh langit dan bumi. 100 tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu apa kekuatan Kaisar bunga sekarang. Jika dia menjadi sangat kuat, maka dia mungkin memiliki keterampilan hidup dan mati. Su Meiyao dikatakan. Chen Xiang tidak sepenuhnya yakin apakah Kaisar bunga memiliki keterampilan hidup dan mati, tetapi kemungkinan besar dia memilikinya, jadi dia harus pergi ke kerajaan 100 bunga peri dan melakukan pembicaraan rahasia dengan Kaisar bunga. Chen Xiang berteleportasi dari Istana Abadi Naga Es ke Istana Utama Kerajaan Abadi 100 bunga. Ini juga merupakan istana abadi yang besar. Karena banyak bunga dan tumbuhan berharga dan eksotis sering muncul di sini, Kerajaan Abadi 100 bunga juga merupakan tempat di mana banyak alkemis terkemuka berkumpul. Hal ini membuat Chen Xiang semakin curiga bahwa Kaisar bunga menguasai seni hidup dan mati, dan menggunakan seni hidup dan mati untuk membuat dan meniru ramuan yang berharga. Meskipun Kaisar bunga sudah mencapai usia tertentu, menurut pemahaman Su Meiyao dan Bai Youyo tentang dirinya, Kaisar bunga hanyalah seorang gadis kecil dibandingkan dengan banyak lelaki tua di kekuatan besar, namun dia disebut Kaisar bunga. Itu karena dia tumbuh naik dengan sangat cepat. Chen Xiang menebak bahwa Kaisar bunga memiliki serangkaian bahan obat yang berharga, jadi dia bisa menggunakan bahan obat yang berharga itu untuk menukar ramuan tingkat tinggi, atau membiarkan beberapa alkemis tingkat tinggi membantunya memperbaiki ramuan yang akan memungkinkannya meningkat dengan cepat. Adik angkat termuda Chen Xiang, Mu Qianxiang, adalah murid Huadi, jadi menurutnya seharusnya tidak terlalu sulit untuk bertemu Huadi. Xiao Ling sedang mengasingkan diri. Sayang sekali saya tidak melihatnya. Saya harus memiliki kesempatan lain kali. Ketika Chen Xiang berada di rumah Long, dia ingin bertemu Shen Lingling, tetapi gadis kecil ini sangat pekerja keras dan menghabiskan seharian dalam pengasingan untuk mencapai terobosan. Hambatannya adalah karena dia memiliki beberapa kekurangan, jadi dia bekerja sangat keras lusa. Di Istana Utama Kerajaan Peri Baihua, beberapa ruang hadiah telah menggantungkan hadiah pada Chen Xiang, dan berita terbaru adalah bahwa Chen Xiang telah meninggalkan keluarga panjang. Chen Xiang terpaksa meninggalkan keluarga panjang karena Kaisar Api Kuil Api telah memberikan tekanan pada keluarga panjang. Jika Chen Xiang terus tinggal di sana, Kaisar Api akan pergi ke sana secara langsung. Bahkan jika Chen Xiang tidak dapat ditangkap pada saat itu, dia pasti akan menghancurkan keluarga panjang. Setelah Chen Xiang meninggalkan keluarga panjang, apakah dia akan pergi ke suatu tempat? Chen Xiang menghilang selama 100 tahun sebelumnya, tetapi setelah dia muncul, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia membunuh 2 raja abadi muda yang kuat berturut-turut, dan bahkan menyelamatkan Liu Meng Er di depan Kaisar Api. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa Chen Xiang satu orang menghancurkan Villa Shenjiang. Pada saat ini, ada rumor bahwa Chen Xiang telah tinggal di Demon Slaying Peak selama ratusan tahun, dan Chen Xiang dapat dianggap sebagai anggota Demon Slaying Peak. Dengan harimau putih di sini, Kaisar Api tidak perlu takut. Chen Xiang menghela nafas, karena sekarang banyak kekuatan besar telah mengklaim bahwa mereka akan membantu Dewa Api untuk menangkapnya, Chen Xiang.
Terlebih lagi, Chen Xiang sendiri adalah musuh dari banyak kekuatan yang kuat. Selain itu, Chen Xiang memiliki harta karun. Pasti bisa menangkapnya. Dia masih bisa mendapatkan apresiasi dari Kaisar Api. Jika Kaisar Api berkuasa di masa depan, dia pasti akan menjadi populer dan populer. Chen Xiang juga bertanya tentang Suanyang Firecrow. Setelah Suanyang Firecrow dilepaskan olehnya, dia membuat keributan besar di kota Tianjian. Kaisar Api melarikan diri saat dia hendak mengambil tindakan. Sekarang dia tidak tahu tentang api Suanyang Gagak di mana gagak apinya. Kota Tianjian juga menawarkan hadiah untuk Suanyang Firecrow. Siapapun yang memiliki petunjuk yang relevan dapat mengklaim hadiah tersebut. Sangat disayangkan bahwa Suanyang Firecrow, jika telah disegel dalam kuali ilahi, mungkin suatu hari nanti dapat dipatuhi oleh saya. Chen Xiang menghela nafas diam-diam dan datang ke pintu masuk Istana Baihua. Ada 2 bunga merah raksasa di pintu masuk Istana Baihua, dan di kelopaknya berdiri beberapa pria raksasa. Semuanya adalah Raja Abadi. Gerbang ini memiliki penghalang yang sangat kuat. Hanya dengan membuka penghalang Anda dapat masuk. Jika tidak, bahkan Raja Abadi pun akan kesulitan untuk menerobosnya. Ayo pergi. Kamu kasar sekali terakhir kali. Tuan istana kami tidak akan pernah melihatmu lagi, kata pria besar yang menjaga gerbang kepada seorang lelaki tua. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu untuk membantuku. Bantu aku berkomunikasi dengan Kaisar Bunga lagi dan katakan padanya bahwa aku sudah memikirkannya dengan matang. Kata lelaki tua itu dengan wajah sedih. Melihat kekuatannya hanya di tahap akhir keabadian manusia, Kaisar Bunga benar-benar bertemu dengannya. Pria besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala istana berkata bahwa dia tidak akan bertemu denganmu lagi, silakan kembali. Melihat betapa tekadnya pria besar itu, lelaki tua itu menghela nafas dan pergi dengan sedih. Chen Xiang segera mengikutinya dan tetap tinggal. Menjauh dari bunga, setelah memasuki gerbang istana, dia berjalan menuju lelaki tua itu. Tuan tua, mengapa Anda ingin melihat Kaisar Bunga? Chen Xiang bertanya langsung. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Ketika dia melihat orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah Xiao Huo yang tampan, dia menjadi kurang waspada. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata, kamu benar-benar mengikutiku. Chen Xiang buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, aku hanya penasaran. Aku punya seseorang. Di Istana Bunga, mungkin aku bisa membantumu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memiliki orang. Kecuali orang-orangmu adalah murid Kaisar Hua, tidak ada gunanya, karena aku membuat marah Kaisar Hua terakhir kali. Kata lelaki tua itu. Chen Xiang tidak akan memberitahunya bahwa saudara perempuan angkatnya adalah murid Huadi. Pria tua itu benar-benar luar biasa. Dia bisa bertemu dengan Kaisar Bunga, dan dia tidak melakukan apapun yang membuatnya marah. Pria tua itu pasti pria kuat yang terkenal, kata Chen Xiang. Dia benar-benar penasaran kenapa lelaki tua itu ingin bertemu dengan Kaisar Bunga, kenapa lelaki tua ini tidak terlihat seperti lelaki kuat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.